Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Pada halaman 119 sampai 120 terdapat sebuah teks yang harus dibaca. Judulnya kreativitas yang membuahkan hasil. Pertanyaan nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Jawabannya pengrajin rangkaian bunga kering. Nomor 2, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bunga kering jawabannya. Nomor 3, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Pada halaman 121 hingga 122, kalian diminta membaca beberapa teks yang membahas soal MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada halaman 122 sampai 123 diberikan beberapa soal yang harus kalian jawab. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Nomor 2, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Nomor 3, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, nomor 4, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada halaman 124, kalian diminta mengamati beberapa cindera mata yang terbuat dari magnet. Ini cindera matanya ya. Nah, lalu terdapat 2 buah pertanyaan yang harus kalian jawab. Cendera mata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cendera mata di atas ya? Pada benda-benda magnetis seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lainnya. Pada halaman 125, kalian diminta melakukan percobaan sederhana tentang medan magnet. Nah, ini percobaannya ya. Kemudian pada halaman 126 sampai 127, kalian diminta menuliskan laporan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Jadi ini laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaannya mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahannya magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, dan kertas karton berukuran A4 ya. Langkah-langkah pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3, ketuklah kertas karton secara perlahan. 4, gerakan magnet di seputar kertas. 5, jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaannya: 1, ketika kertas karton ditekuk, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet pergi. Ketiga, ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Jadi kesimpulannya, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda, serta kekuatan magnet itu sendiri.
Pada halaman 128 kalian diminta mengamati formulir pengiriman barang yang ditunjukkan. Ini formulirnya. Nah, pada halaman 129 kalian diminta mengerjakan soal-soal tentang formulir yang disajikan. Nah, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Yang pertama, data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Lalu ada tanggal pengiriman, lalu ada tanda tangan pengirim dan petugas. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang, ya. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima, yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.